pembahasan penerapan budaya positif program guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Bener Meriah kita laksanakan. Yang kami hormati Bapak Kepala yang telah hadir, yang kami hormati seluruh peserta yang telah hadir di ruangan ini, dan yang kami hormati juga narasumber yang telah hadir di dalam ruangan yang berbahagia ini. Adapun acara-acara yang kita laksanakan pada kegiatan ini adalah yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, sambutan sekaligus pembuka oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simpang Bali. Kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Simpang Bali, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, sehingga kita dapat hadir ke ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam kita sajikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Dengan syafaat beliaulah kita dapat mengenal mana yang hak dan mana yang batil, seperti yang kita rasakan saat sekarang. Yang saya hormati ibu kita dari sumber, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SD 1 Simpang Bali. Adapun hari ini penerapan yang kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Juliani Sapitri sebagai narasumber dalam aksi nyata dalam program guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Bener Meriah. Di dalam programnya adalah penerapan budaya positif. Kita harapkan nanti berimbas kepada apa yang nanti disampaikan, nanti berimbas ke sekolah-sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kita ini. Apa itu peran positifnya dalam budaya dalam budaya positif dalam penerapan aksi nyatanya Ibu Juliani Sapitri. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, dan sebenarnya dengan kita mulai acara ini maka kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim pengimbasan penerapan budaya positif program guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bener Meriah yang disampaikan oleh Bu Juliani Sapitri. Kita awali dengan bismillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Simpang Bali. Kita langsung masuk ke acara yang kedua, yaitu acara inti pemaparan materi budaya positif oleh narasumber kita Ibu Juliani Sapitri SPD, calon guru penggerak angkatan ke-8 SD Negeri 1 Simpang Bali. Kepada Ibu Juliani kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sanjung sajikan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di sekolah ini dalam acara desimisasi pengimbasan tentang budaya positif. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simpang Bali, dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Simpang Bali. Berikut ini adalah pemaparan aksi nyata saya dalam 1.4 Bapak Ibu. Ini adalah tugas saya sebagai calon seorang guru penggerak yang harus mendesiminasikan tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam modul 1 yang sudah saya jalankan. Dan ini adalah aksi nyata, artinya modul 1 sudah selesai dan harus melaksanakan aksi nyatanya, begitu Bapak Ibu. Dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin dalam hal ini Bapak Ibu lah yang lebih tahu tentang apa-apa saja yang sudah budaya positif itu, karena Bapak Ibu lah yang terlebih dahulu menjadi seorang guru ketimbang saya. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti sudah lebih hebat ilmunya daripada saya. Di sini saya tidak menggurui, tetapi hanya kita ingin berkolaborasi bagaimana nantinya budaya positif ini dapat muncul di sekolah kita Bapak Ibu, dapat diterapkan di sekolah kita di SD Negeri 1 Simpang Bali ini Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita berkolaborasi dengan bekerja sama demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Aksi nyata modul 1.4 ini adalah budaya positif. Berikut ini adalah desiminasi pemahaman dan pengenalannya penerapan budaya positif di sekolah oleh saya Juliani Sapitri, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Simpang Bali. Nah Bapak Ibu, apa itu budaya positif di sekolah? Sesungguhnya budaya positif ini hal-hal yang selalu kita lakukan, namun sering sekali kita belum tahu apa itu budaya positif. Padahal ini selalu saja kita lakukan sehari-hari. Nah Bapak Ibu, budaya positif ini adalah perwujudan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, budaya positif di sini adalah ketika kita sudah menerapkan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah landasan dari pendidikan kita untuk memunculkan budaya positif ini Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif ini ada 7 konsep yang harus kita pahami dan kita kuasai agar terjadinya budaya positif di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, inilah yang akan kita bahas nanti dalam pembelajaran kita hari ini tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu ya Bapak Ibu ya, kita sering belajar dengan metode yaitu teacher center. Jadi gurulah yang menjadi pusat dari pembelajaran yang kita lakukan. Namun dalam kurikulum Merdeka ini maka kita akan berubah fokus kita kepada siswa sebagai pusat pembelajaran, artinya student center Bapak Ibu, untuk mewujudkan adanya dimensi pelajar Pancasila
sila yang 6 ini seperti yang sudah kita ketahui, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi untuk membentuk budaya positif perlu adanya disiplin positif dan nilai universal. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen adalah suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri agar mencapai nilai-nilai dan prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Apabila seseorang tidak dapat mendisiplinkan dirinya, seringkali orang lain mengambil tindakan atas pendisiplinan terhadap orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika anak kita tidak dapat mendisiplinkan dirinya, maka kita sebagai guru harus mengambil tindakan pendisiplinan terhadap anak tersebut. Untuk apa kita mendisiplinkan anak itu? Untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Diana Gosen, mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan timbul motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai mempunyai nilai kebajikan, maka motivasi itu akan bersifat intrinsik, artinya datang dari dalam diri kita sendiri, bukan lagi bersifat ekstrinsik, yaitu datang dari luar, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita harapkan nanti, motivasi intrinsik ini harus ada dalam setiap diri kita, di dalam warga sekolah, baik guru maupun nanti peserta didik. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui teori kontrol, bagaimana seorang dapat berubah dari teori stimulus respon kepada posisi kontrol, marilah kita melakukan refleksi dengan sebuah permainan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya meminta Bapak Ibu sedia untuk berpartisipasi untuk melakukan permainan refleksi ini, yaitu ayo buka kepalang tanganku. Nah, silakan Bapak Ibu menuliskan di dalam secari kertas, ya Bapak Ibu ya, apa yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu, silakan Bapak tuliskan dalam secari kertas tersebut. Nah, Bapak Ibu, waktu kita tidak banyak, kita mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menuliskan apa yang paling berharga dalam diri kita dalam secari kertas, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya meminta 2 orang dari kita untuk maju ke depan. Untuk kita akan mempraktekkan tentang refleksi permainan ini, kami mohon kepada Ibu Rizka dan Pak Udin sudi kiranya untuk ke depan. Nah, di sini Bapak akan memiliki sesuatu yang sangat berharga dalam diri Bapak. Kemudian Rizka adalah orang yang datang dari luar dan ingin mengambil sesuatu yang paling berharga menurut Bapak. Apakah Bapak akan mempertahankannya atau tidak? Kita peragakan seperti itu. Pak, silahkan buka atau berikan ke saya kepala tangan Bapak. Apakah Bapak akan mengizinkan Ibu Rizka dengan yang sudah bermaksud untuk membuka kepala tangan Bapak dengan bujukan, rayuan, bahkan paksaan atau ancaman? Apakah Bapak bersedia membuka? Tidak. Karena sesuatu yang berharga hanya saya pribadi yang tahu. Dan saya berhak untuk mempertahankan hak saya tersebut. Baiklah Bapak Ibu, super sekali. Terima kasih Bapak
dalam diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, jadi kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Tidak bisa dipaksakan orang lain untuk mengontrol kita, itu tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian di sini ada stimulus. Tadi katanya perubahan paradigma stimulus kontrol ke teori kontrol. Nah, stimulus ini adalah setiap bentuk fisik, visual, komunikasi yang dapat mempengaruhi individu seperti yang dilakukan Ibu Rizka tadi, berkomunikasi untuk mempengaruhi Pak Udin untuk membuka kepalan tangannya. Dan terjadilah respon, adalah tingkah individu, respon dari Pak Udin tadi, dia tidak membuka kepalan tangannya karena sesungguhnya seseorang punya kontrol masing-masing dalam dirinya. Akibat adanya interaksi antara stimulus kontrol ini, maka akan terjadi perilaku atau sikap, dan hal ini sikap setiap individu berbeda-beda. Ada yang akan membuka kepalan tangannya, bahkan ada yang tidak membuka kepalan tangannya. Stimulus respon ini selalu bersifat eksternal, artinya dari dalam. Kita mau karena ada bujukan, bukan hati nurani sendiri, seperti itu Bapak Ibu. Dan stimulus respon ini seperti bujukan, paksakan, bahkan ancaman. Kadang-kadang seseorang bisa mengancam kita dengan ingin membuat kita seperti ini, tetapi sesungguhnya itu tidak bisa Bapak Ibu, karena kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Selanjutnya menurut William Glasser dalam teori kontrol teori, bahwa upaya kontrol yang dilakukan berikut ini adalah ilusi. Nah Bapak Ibu, ternyata ini yang sering kita lakukan pada sekarang, pada pembelajaran kita di kelas. Ternyata ini adalah sebuah ilusi belaka, bahwa seorang guru dapat mengontrol murid. Ini juga adalah sebuah ilusi Bapak Ibu, karena sesungguhnya murid itu punya kontrol pada dirinya masing-masing. Kemudian semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Nah kamu harus begini, jadi ini, nanti kamu akan jadi polisi misalnya, itu tidak, sesungguhnya itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga adalah sebuah ilusi Bapak Ibu, karena tidak ada bahasanya kritik membangun, itu tidak ada Bapak Ibu. Kritik tetap saja kritik yang menjatuhkan seseorang. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga adalah sebuah ilusi Bapak Ibu, karena sesungguhnya orang dewasa dan anak-anak punya hak sendiri untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian menurut Stephen R. Roper, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka ubahlah sikap kita. Namun apabila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah rancangan acuan kita. Nah ini Bapak Ibu gambaran di sekolah kita. Kalau kita ingin berubah ke arah kemajuan yang sedikit demi sedikit, maka kita harus merubah sikap yang tadinya stimulus kontrol menjadi teori kontrol. Tapi ketika kita ingin merubah secara cepat kemajuan kita, maka kita harus merubah rancangan acuan kita untuk di sekolah Bapak Ibu. Nah ini dia Bapak Ibu, perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Dalam stimulus respon beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol kebutuhan itu berbeda. Jadi kebutuhan anak semua berbeda, baik dari segi pembelajaran maupun dari segi kebutuhan dasarnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal itu tidak bisa Bapak Ibu, karena dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini harus ada kolaborasi Bapak Ibu. Kita harus saling memahami tentang pandangan orang lain terhadap dunia, tidak dengan memaksakan bahwa orang harus berpendapat sama seperti kita Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan penjahat sekalipun pasti melakukan sesuatu karena ada tujuan. Nah tujuan inilah yang harus kita nanti selidiki dengan teori-teori yang lain, akan ada nanti di pembelajaran selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol diri saya. Nah ini yang sudah dilakukan Bapak tadi, ternyata tidak Bapak Ibu. Hanya diri saya lah yang bisa mengontrol diri saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti Pak Udin tadi, hanya Pak Udin yang dapat menentukan apakah dia membuka kepalan tangannya atau tidak. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal teori kontrolnya adalah
memegang kontrol dirinya sendiri, tidak bisa kita memaksakan. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Dalam stimulus respon ada menang dan ada kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol kita model berpikir menang-menang Bapak Ibu. Jadi setiap anak didik kita, baik dia juara atau tidak, pinter atau tidak, tetap dalam teori kontrol kita model berpikir menang-menang. Semua anak memiliki hak yang sama, tidak ada yang perlu kita beda-bedakan. Nah Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan restitusi serta penghargaan. Ini seringkali kita terjadi di sekolah kita, bahkan di dalam diri kita maupun di keluarga. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu hukuman, penghargaan dan restitusi. Sekarang motivasi. Diana Gossen dalam bukunya Restitutus for Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka dia hanya melakukan untuk yang ini saja Bapak Ibu. Sesungguhnya apa yang dilakukan manusia hanya untuk ini. Yang pertama, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Anak datang cepat, anak tidak ingin terlambat karena dia takut akan dihukum. Dia merasa tidak nyaman kalau dihukum sehingga dia datang cepat. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, saya datangnya hari ini kalau bisa jam 7 sudah di sekolah. Ternyata anak ingin cepat karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan berupa reward atau hadiah dari gurunya. Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, di posisi nomor 3 ini Bapak Ibu, apabila seseorang sudah memiliki nilai yang diyakini bahwa datang cepat itu adalah suatu disiplin, kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dia akan mendapat motivasi untuk menjadi mereka yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi tidak perlu kita paksa dan tidak perlu kita hukum Bapak Ibu. Nah, hukuman. Hukuman salah satu konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Jadi tidak ada anak kita yang sukses apabila kita memberikan hukuman. Sesungguhnya realitanya seperti itu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan bagi murid, tidak nyaman untuk jangka panjang. Hukuman suatu mode paksaan dan terjadi secara tiba-tiba dan membuat efek negatif. Hukuman bersifat satu arah, bersifat stimulus respon pada siswa dan bersifat motivasi eksternal. Jadi Bapak Ibu, dalam hukuman ini pernah nggak kita berpikir waktu kita masih jadi murid, waktu kita masih di sekolah dasar, ada seorang guru kita yang menghukum kita, bahkan sampai sekarang kita ingat namanya. Kita ingat kenapa? Karena sudah tertanam hal yang menyakitkan dalam diri kita dan membuat tidak nyaman. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Ini Bu, kita belum memberikan kesempatan dia bicara, tapi kita telah mengatakan, silakan kamu bersihkan kamar mandi karena kamu selalu terlambat. Jadi dalam hal ini selalu membuat efek negatif dan hukumannya selalu terjadi secara tiba-tiba, tidak didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian bersifat stimulus respon, karena ada stimulus dari guru maka anak akan merespon. Dan bersifat motivasi eksternal, datang dari luar, bukan dari kemauan anak sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya hukuman ini kita hindari supaya terciptanya suasana yang nyaman tadi. Karena suasana yang nyaman tadilah yang akan membawa kita kepada budaya positif. Penghargaan. Nah, di sini sangat tertarik Bapak Ibu. Saya sendiri baru mendapatkan dalam modul 1.4 ini bahwa ternyata penghargaan itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Tapi jadi kita tidak ada anak kita yang sukses apabila kita selalu memberi penghargaan. Pemberian penghargaan untuk mewujudkan pendisiplinan ternyata adalah suatu yang menghukum. Artinya dengan memberi penghargaan maka kita telah membunuh kreativitas murid kita. Biasanya penghargaan akan memberi efek jangka pendek yang apabila penghargaan tidak diberikan lagi maka anak akan berhenti berkarya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Apabila nanti kita tidak memberikan hadiah lagi, wah saya tidak diberi hadiah lagi, untuk apa saya mengerjakan tugas itu? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata pemberian hadiah ini juga kurang baik untuk menerapkan budaya positif.
disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini Bapak Ibu, identitas sudah menjadi sukses. Kalau yang dua tadi identitas masih identitas gagal, tetapi ini sudah identitas sukses. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika kita memberikan sanksi dalam jangka waktu pendek saja dia merasa tidak nyaman. Kemudian memerlukan sistem supervisi dan monitoring secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, kelemahannya dalam konsekuensi, kita harus selalu mensupervisi dan memonitoring. Apabila kita tidak ada, maka anak kembali lagi ke sifat-sifat aslinya. Selalu datang terlambat misalnya, bertengkar misalnya, seperti itu. Kemudian bersifat stimulus respon dan motivasi masih dari eksternal, masih paksaan dari luar, bukan dari hati nuraninya sendiri, Bapak Ibu. Nah, yang keempat adalah restitusi. Dalam restitusi, konsep disiplin dengan identitas sudah menjadi sukses. Proses restitusi dalam pendisiplinan merupakan suatu pilihan bertujuan menguatkan karakter untuk siswa dalam jangka panjang. Siswa dapat menguatkan anak untuk belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dan membuat efek positif. Restitusi bersifat dua arah antara guru dan murid, motivasi intrinsik dan menggunakan teori kontrol. Pada tahap ini guru memegang teori kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini sudah ada identitas sukses, sudah bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah sendiri, kemudian sudah menggunakan teori kontrol dan memegang sistem sebagai manajer. Motivasi sudah dari intrinsik, artinya sudah dari dalam diri anak. Namun Bapak Ibu, dalam hal ini guru harus memegang posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu posisi kontrol sebagai seorang manajer? Nanti kita akan mengetahui di pelajaran yang selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas itu. Apa sebenarnya keyakinan kelas? Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah barang baru stok lama kalau keyakinan kelas ini. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas akan lebih ditanggung-jawabi. Kalau peraturan kelas, Bapak Ibu, hanya guru saja yang membuat peraturan terhadap anak. Tapi dalam keyakinan kelas, nilai-nilainya sudah disepakati dan sudah memiliki tujuan untuk mencapai budaya positif, Bapak Ibu. Dan dalam pembuat keyakinan kelas diperlukan kesepakatan semua pihak anggota kelas agar dapat menjadi keyakinan yang bertanggung jawab. Pembuat keyakinan disepakati bersama dan diharapkan semua dapat berpendapat dan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita harapkan nantinya akan ada di sekolah kita, yaitu membuat keyakinan kelas. Setiap kelas mulai dari 1 kelas 6 sampai kelas 6 harus membuat keyakinan kelas dengan kalau dulu kita buat juga Bapak Ibu di awal semester, tapi namanya peraturan kelas. Itu selalu kita ingat, peraturan kelas, dan selalu kita tempel. Maka sekarang kita tukar dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah video di kelas 5 pada awal semester kemarin, Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Mari kita saksikan bersama.
ditempelkan di dinding yang mudah dilihat dan akan ditanggungjawab bersama oleh guru dan siswa. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, kemudian kepuasan, kebebasan dan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, apabila anak kita bermasalah, maka boleh saja kebutuhan yang 5 ini tidak terpenuhi ada pada dalam dirinya, sehingga dia menimbulkan sikap menjadi seorang pemberontak misalnya. Sebagai contoh, misal anak selalu mengambil bekal makan siang kawannya. Bisa saja kebutuhan untuk bertahan hidup, atau dia tidak sarapan pagi atau apa. Jadi kita harus melihat dulu kebutuhan dasarnya, apakah sudah dipenuhi atau belum. Ini kita harus selalu mengadakan pendekatan terhadap murid kita. Tidak serta-merta kita memberikan hukuman atau penghargaan, bahkan terkadang hukuman dengan kata-kata yang menyakitkan, Bapak Ibu. Jadi kita pahami dulu kebutuhan dasarnya apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah restitusi 5 posisi kontrol pada seorang guru. Dan nantinya kita diharapkan dapat bersikap posisi kontrol sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah Bapak Ibu, ternyata setelah kita lihat video tadi, maka posisi kontrol yang kita pegang selama ini ternyata belum sepenuhnya menimbulkan budaya positif pada kita. Dan kita harapkan nanti kita akan menjadi seorang guru yang memegang kontrol sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu dialog penyelesaian masalah pada seseorang. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah dalam restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah video tentang segitiga restitusi. Nanti kita dapat mengambil refleksi dari video ini. Apakah kita sudah menerapkan atau belum, Bapak Ibu? Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisi
2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu guru hebat, dalam segitiga restitusi tadi kita sudah melihat bahwa pemecahan masalah hendaknya dilakukan dengan dialog komunikasi yang menerapkan ketiga langkah tersebut tadi, Bapak Ibu. Kita lanjut.
adalah refleksi Bapak Ibu dari apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita pelajari tadi. Setelah menerapkan segitiga restitusi di kelas saya, di kelas 5, dalam menyelesaikan masalah, yang saya rasakan adalah saya tidak merasa bersalah lagi terhadap anak, karena tadinya saya menerapkan hukuman sebagai pendisiplinan. Sekarang saya beralih ke restitusi, dan mudah-mudahan dengan terjadinya restitusi ini, budaya positif dapat terwujud di sekolah kita tercinta ini. Artinya saya berharap tidak hanya saya yang melakukan apa-apa yang diterapkan dalam budaya positif tadi, tetapi kita bersama dapat berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita dengan yang pertama membuat keyakinan, kemudian melakukan posisi diri kita sebagai seorang manajer, dan yang terakhir dapat menerapkan segitiga restitusi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, harapan saya semoga kolaborasi kita semakin kuat dan dapat menciptakan budaya positif di SD Negeri 1 Simpang Balik ini. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan dan atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ada nanti penyampaian saya tadi yang kurang pas, jadi mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah. Saya hanya manusia biasa, tempatnya silap dan lupa, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Juliani Sapitri sebagai narasumber kita. Selanjutnya sebagai refleksi atau umpan balik, mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan Ibu, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayanti, salah satu guru SD Negeri 1 Simpang Balik. Menanggapi pengibasan penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Juliani Sapitri, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit, yaitu bagaimana kiat kita agar posisi kita sebagai guru dapat berubah menjadi posisi manajer. Sekian saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rasmayanti atas tanggapan yang sudah diberikan. Dalam hal ini, untuk membangun budaya positif, yang pertama diperlukan tadi adalah bahwa seorang guru itu sudah menggunakan teori kontrol dan memahami apa itu teori kontrol. Kemudian seorang guru itu dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer apabila yang sudah memenuhi tentang kebutuhan anak, sudah menerapkan bahwa lingkungan ini aman, nyaman, maka budaya posisi kontrol akan budaya positif akan terwujud dengan menerapkan yang pertama, yaitu merubah perilaku kita dari stimulus respon ke teori kontrol, kemudian memposisikan anak kita sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang anak kita nanti. Apabila beliau melakukan kesalahan, maka ada satu kebutuhan dalam dirinya yang belum terpenuhi. Kemudian kita dapat menerapkan segitiga restitusi dan dapat menjauhi yang namanya hukuman. Bahkan sekarang harus menjauhi yang namanya penghargaan, Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu juga tidak baik. Nah, itulah kiat-kiat menurut saya. Dan saya sangat percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu pasti punya kiat tersendiri dari pengalaman-pengalaman tersendiri tentang nanti bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nanti kita akan berkolaborasi untuk mencapai tujuan budaya positif supaya nanti budaya positif dapat diterapkan di sekolah tercinta ini. Demikian Ibu Rasmayanti. Terima kasih.
terima kasih kita ucapkan kepada Ibu narasumber yang telah memberikan jawabannya. Dengan berakhirnya refleksi atau tanya jawab tadi, mungkin berakhir sudah acara kita, di mana mungkin dalam penyampaian ini semoga semuanya bisa kita terapkan dan kita indahkan, kita laksanakan di sekolah kita ini. Saya sebagai narasumber mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.